panduan tersebutlah yang disebut syariat atau disebut agama. Kalau manusia tanpa syariat, tanpa aturan, nanti kacau. Agama, itu tidak, agama rusak, berarti orang yang beragama dia tidak akan rusak. Rusak apanya? Rusak amalnya. Jangan sampai akhir hayat kita termasuk orang-orang yang fasik. Itulah yang nantinya dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Banyak orang yang di awal kehidupannya sepanjang tahun mereka selalu baik, selalu taat, tapi sayang di akhir hayatnya dia masuk kategori ahli neraka. La'anallahu ala khamsin, Allah melaknat terhadap 5 golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Grial Bukwangi 1 dan sekitarnya, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim. Pada kesempatan ini semoga kita niat thalabul ilmi, niat menghidupkan Islam, menghidupkan agama, mensiarkan rumah Allah di tengah-tengah lingkungan kita. Semoga Allah senantiasa menurunkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa membimbing kepada kita agar kita senantiasa istiqomah dan terus istiqomah dalam meningkatkan ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjutkan taklim pagi ini dengan kajian tafsir Jalalain. Kita lanjut surat Al-Maidah ayat 59 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qabl wa anna aktsarukum fasiqun. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika masubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal hanazir وجعل منهم القردة والحنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl. Qul, katakan Muhammad, ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, wahai ahli kitab, hal tangkimuna, apakah kalian menyalahkan, aitung kiruna, mengingkari semua minna kepada kami, illa an amanna, hanya kami beriman billahi kepada Allah, wa ma unzila, dan apa yang diturunkan ilaina kepada kami, wa ma unzila min qabl, dan apa-apa yang diturunkan sebelumnya, ilal anbiya, kepada para nabi, wa anna aktsarakum fasikun, dan sungguh kebanyakan di antara kalian adalah orang-orang fasik. Nah, ayat ini wa nuzila lamma qalal yahudu lin nabi, ayat ini turun. Nah, asbab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini, orang Yahudi bertanya kepada Nabi, biman tu'minu minar rusuli, kepada para rasul yang mana yang engkau beriman. Faqala billahi wa ma unzila ilaina, jawab Nabi, saya beriman, kita semua beriman, harus beriman kepada Allah dan ayat-ayat Allah dan apa yang diturunkan Allah kepada kita. Ini tentang apa? Tentang akidah, tentang tauhid. Yang wajib disembah hanyalah Allah. Dan kita harus beriman kepada Allah dan beriman kepada apa-apa yang diturunkan Allah untuk kita semua. Termasuk apa yang diturunkan Allah kepada kita, yaitu kitab suci. Kitab suci. Di dalam kitab suci tersebut ada panduan, ada tata cara, panduan kehidupan kita semua. Nah, panduan itu harus kita ikuti. Panduan tersebutlah yang disebut syariat atau disebut agama.
Kalau manusia tanpa syariat, tanpa aturan, nanti kacau. Agama, A itu tidak, agama rusak, berarti orang yang beragama dia tidak akan rusak. Rusak apanya? Rusak amalnya, rusak tata caranya, aturannya, terutama nanti kalau kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian orang-orang Yahudi, nah, kemudian Nabi menyebut, termasuk aku juga beriman kepada para nabi sebelumnya, termasuk iman terhadap falamma dzukira Isa, termasuk iman kepada Nabi Isa adalah utusan Allah. Mereka menjawab orang-orang Yahudi, qalu la na'lamu dinan syarron min dinikum, syarron min dinikum. Sang pengetahuanku tidak ada agama yang baik, tidak ada agama yang buruk selain agamamu. Berarti ini apa? Termasuk masih pelecehan terhadap agama Islam. Mereka orang-orang Yahudi tetap apa? Terus melecehkan agama Islam. Kalau sudah seperti itu, yaudah katakan Muhammad terhadap mereka orang-orang Yahudi. Katakan kepada mereka, apakah kamu menganggap kami ini salah? Hanya aku, kata Allah yang harus sampaikan kepada Nabi, aku hanya beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan Allah pada kami, dan beriman kepada para nabi dan para kitab yang diturunkan sebelum kami. Ini yang berkaitan dengan iman. Karena apa? Kalian menganggap semuanya ini jelek, yang baik hanya menurut kamu. Karena apa? Wa anna aktsarakum fasikun. Kalian ini adalah orang-orang fasik dari kaum Yahudi. Begitu juga orang Yahudi ada yang beriman mengikuti ajaran nabinya, mengikuti ajaran Nabi Musa. Begitu juga orang-orang Nasrani mengikuti ajarannya Nabi Isa. Ada mereka yang membangkang terhadap ajaran Nabi Musa dan ajaran Nabi Isa. Dia mengaku umat Yahudi, dia mengaku umat Nasrani, tapi tidak mau mengikuti ajaran Nabi mereka lewat panduan kitab Taurat, kitab Injil dan seterusnya. Begitu juga kita juga sama. Orang-orang yang mengaku dirinya Islam, ya, tapi mereka banyak berbuat dosa. Islam dari fasik, dari golongan orang-orang yang beriman. Dia beriman kepada Allah, syahadat, ya, puasa, sholat, tapi di samping itu wa anna aktsarakum fasikun. Perintah dikerjakan, larangan juga tetap jalan. Nah, justru itulah apa? Kalau kita perintah kita jalankan, minimal kita tidak bisa 100% meninggalkan larangan, ya minimal apa? Ya berusaha semaksimal mungkin, karena manusia itu tidak lepas dari salah dan dosa. Berusaha untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul hal unabbi'ukum, atfun ala an amanna wa anna aktsarakum. Ini diatofkan pada lafal an amanna. Kalimat tersebut menggambarkan bahwa perintah Allah kita harus selalu menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita. Jangan sampai
akhir hayat kita termasuk orang-orang yang fasik, termasuk orang-orang yang berbuat durhaka kepada Allah. Itulah yang nantinya dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Banyak orang yang di awal kehidupannya sepanjang tahun mereka selalu baik, selalu taat, tapi sayang di akhir hayatnya dia masuk kategori ahli neraka. Makanya yang disebut, yang kita selalu mohon pada Allah, semoga mendapatkan predikat husnul khotimah di akhir kehidupan kita dalam keadaan yang baik. Yang dimaksud keadaan yang baik tetap membawa kalimat la ilaha illallah. Mangqala la ilaha illallah fi akhiri hayati dakhalal jannah. Orang yang ucapan akhirnya itu kalimat la ilaha illallah, dia akan dijamin Allah masuk surga. Biarpun itu kalimat itu mudah diucapkan, mudah dihafalkan, tapi itu berat diucapkan ketika sakaratul maut. Berat bagi siapa? Bagi orang-orang yang senantiasa menentang agama Allah, orang-orang yang senantiasa melanggar perintah Allah. Tapi apabila orang tersebut senantiasa menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah, insya Allah kalimat itu diucapkannya dengan mudah. Walhasil kita ketika mengakhiri akhir hayat kita sudah membawa kuncinya. Kuncinya apa? Yaitu kunci kenikmatan di hadapan Allah nanti. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika masubatan indallah. Ini termasuk juga kalimat pernyataan klarifikasi. Allah merintah kepada Muhammad, qul, katakan Muhammad, hal unabbi'ukum, apakah ingin aku sampaikan kabar berita kepada kalian, ukhbirukum. Jadi ini Nabi Muhammad menyampaikan kabar berita kepada orang Yahudi. Bisyarrin min dzalika masubatan indallah. Bisyarrin, dengan tempat yang lebih buruk, min dzalika, dari yang demikian, alladzi tungkimunahu, yang kalian menyalakannya, masubatan, sebagai sawaban, balasan, bi makna jazain, indallah, di sisi Allah. Apakah aku ingin sampaikan, wahai orang-orang Yahudi, engkau yang telah melecehkan agama kami, mau aku sampaikan kabar berita buat kalian
bisarrin min dzalika, kamu nanti akan mendapatkan balasan yang lebih buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mal'anahullah, man siapa orang la'anahullah yang Allah sudah melaknatnya. Ini sampai Allah melaknat. Melaknat ini berarti apa? Mengutuk. Ay ab'adahu, Allah menjauhkan ar-rahmati dari rahmatnya. Wa ghadiba, dan Allah murka alai terhadapnya. Allah melaknat kemudian Allah murka. Biasanya kalau Allah sudah melaknat, Allah murka, ini orang tersebut sudah melanggar perintah Allah dan melanggarnya sudah melampaui batas. Tidak hanya sekali dua kali, bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar peringatan yang sudah sampaikan berkali-kali, pelanggaran yang dilakukan sudah terlalu berat dan dia tidak bertaubat, segera bertaubat kepada Allah. Taubatnya seperti kaumnya Nabi Yunus. Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya, semuanya satu kampung, satu daerah itu membangkang, nggak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh, nggak ada yang mengindahkan, sehingga Nabi Nuh mohon kepada Allah, ya Allah, turunkan azab, turunkan pelajaran bagi mereka yang tidak mau mengikuti ajakan kami, tidak mau menyembah kepada Engkau. Diberikan peringatan, wahai kaumku, kamu sudah melampaui batas, kamu sudah melanggar perintah Allah. Nanti dalam waktu 3 hari ini, kalau sampai tidak bertobat, tidak segera merubah sikap kalian semua, Allah akan turunkan azab. Malah nantang kaumnya Nabi Yunus, menantang, yaudah cepetan turunkan azab sekarang turunkan azab, sehari 2 hari. Mana Yunus adab Allah, mana Yunus adab Tuhanmu, mana? Sampai sekarang nggak ada perintah Allah. Jadi kemudian Yunus meninggalkan kaumnya. Sebelum 3 hari itu Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Itu memang bukan kehendak Nabi Yunus, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Nabi Yunus tidak ketika azab Allah turun tidak terkena di daerahnya itu. Ada yang mengatakan bahwa itu memang kemauan Nabi Yunus. Setelah 3 hari kemudian azab sudah mulai ada tanda-tanda turun. Azab sudah mulai tanda-tanda turun. Angin kencang, kalau sekarang angin puting beliung. Kemudian mendungnya gelap. Semua hewan-hewan itu sudah mengeluarkan suara sebagai tanda ini ada bencana alam yang besar. Ada bencana alam yang besar. Kemudian semuanya percaya, wah ini adalah azab Allah yang mau turun, kan mengazab kita. Tapi Nabi Yunus sudah meninggalkan kampungnya itu lebih dulu. Tapi apa yang terjadi? Semua warga yang muda, yang tua, akhirnya menyatakan taubat kepada Allah. Akhirnya seketika itu azab Allah tidak jadi turun. Karena apa? Mereka semuanya mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Allah dan ingin mencari Nabi Yunus tadi kemana. Jadi laknat Allah, azab Allah, murka Allah terhadap satu kaum apabila mereka sudah melampaui batas.
Nah itu dilakukan pada orang-orang Yahudi. Wa ja'ala minhum, dan Allah menjadikan minhum dari mereka al-qiradata apa? Ketek, kera, wal hanazira, dan babi, bil mashi alias berubah bentuk, wa abadat taghuta, dan mereka menyembah berhala, menyembah setan, menyembah patung. Nah, akibat lantaran orang-orang Yahudi pada saat itu sudah melampaui batas, mereka dikutuk oleh Allah, kena murka Allah, itu mereka menjadi kera dan babi. Ini yang terdapat adalah umatnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi pada saat itu. Walaqad alimtumul ladina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ini disampaikan pada orang-orang Yahudi. Walaqad alimtum, dan kalian telah mengetahui, menyaksikan, alladzina tadaw, orang-orang yang sudah berjanji kepada Allah, alladzina tadaw fis sabti, yaitu tentang hari Sabtu, sudah dijanji kalau hari wayanya ibadah, wayanya kerja, kalau hari Sabtu udah off kerja, semuanya untuk ibadah. Walaupun tetap bekerja, tapi waktu jamnya ibadah harus tinggalkan semua. Tahu banyak kita sebagai orang muslim, hari Jumat waktunya sholat Jumat semuanya harus ditinggalkan tanpa terkecuali. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Baik kita mendengar suara adzan maupun tidak mendengar suara adzan, karena kita ada waktu lewat jam. Walaupun kita tidak melihat jam dinding, di tangan kita ada jam. Di tangan kita nggak ada jam, ambil kantong, lihat HP, udah jam menunjukkan waktu sholat. Harus segera, jangan sampai ditinggalkan. Nanti kalau sudah terlalu sangat melampaui batas, nanti adab Allah, kutukan Allah akan terkena kepada kita juga. Kalau nggak dikutuk di dunia, nanti dikutuk mereka kalau sudah dibangunkan dari kubur. Fisabdi, walaqad alimtumul ladzina tataw minkum fisabdi faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Karena kalian sudah melampaui batas, nggak bisa dibilangin kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera yang hina. Emang saat itu kaumnya Nabi Musa yang lain, yang sudah melanggar perintah Allah, sudah melampaui batas, yang masih gagah, yang masih muda dijadikan kera, yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, tetap mereka membangkang, nggak mau mengikuti perintah Allah lewat nabinya. Mereka dijadikan wal hanazirah, dijadikan babi, karena mereka sudah terkutuk, sudah dirubah bentuknya, sudah rupa batang tubuhnya seperti itu. Akhirnya mereka merasa malu dengan sendirinya. Karena perasaan malu dan sendirinya, akhirnya dia tidak mau makan, tidak mau minum, memikirkan kondisi seperti itu, tidak mau berkembang biak. Pokoknya dia mikirnya, kenapa badanku seperti ini, kenapa badanku seperti ini. Tidak berubah lagi. Itu tidak berjalan waktu yang lama, tidak sampai waktu yang lama, hanya dalam jangka yang pendek. Waqala ba'dul mufassirin,
hanya berjalan 3 hari semua mereka dimatikan. Setelah dia berubah dikutuk oleh Allah 3 hari 3 malam, yang dikutuk menjadi kera, kutuk menjadi babi, mereka mati semua. Itu adalah akibat daripada apa? Tidak menghindarkan perintah peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus diantaranya dalam kalimat-kalimat yang lain, la'anallahu ala khamsin, Allah melaknat, kemudian Allah mengutuk. Dan ini juga kalimat ini sudah terdapat dalam kalimat yang sering kita baca, kalau kita ingat, yaitu dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah berikanlah kami jalan sebagaimana jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat Allah? Para nabi, para orang-orang yang soleh, para syuhada, para siddiqin. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah. Siapa orang yang dimurkai Allah? Hum al-yahudu, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka tidak menerima Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi. Waladhdallin, begitu juga ya, ghairil maghdubi alaihim terhadap mereka, waladhdallin, dan bukan golongannya orang-orang sesat. Jadi doa kita, jangan sampai kami termasuk orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Orang itu waladhdallin hum an-nasara, orang-orang Nasrani. Mereka itu adalah orang-orang yang dimurkai Allah, orang-orang yang sudah tersesat, tidak mau kembali jalan yang benar. Dan mereka itu adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La'anallahu ala khamsin, Allah melaknat terhadap 5 golongan. Siapa yang dilaknat Allah yang pertama kali? Tentunya siapa kira-kira yang dilaknat oleh Allah yang pertama kali? Siapa yang kira-kira dilaknat Allah? Iblis. Nah, begitu juga orang-orang yang bersekutu dengan iblis akan mendapatkan laknat dan kutukan Allah. Siapa yang bersekutu dengan iblis? Orang yang bersekutu dengan iblis, mereka yang menyembah kepada selain Allah, Yahudi dan Nasrani, dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kutukan Allah, karena kutukan Allah tidak berujung tidak secara langsung di dunia, nanti kutukan Allah kelak di hari kiamat. Karena iblis adalah mereka dikutuk oleh Allah. Apa yang menyebabkan iblis dikutuk? Karena dia merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa lebih hebat dari yang lain. Itulah sifat sombong yang keluar dari iblis. Itu ayatnya gimana, Pak? Wa'id kultum, apa itu ya? Fasajadu illa iblis, disuruh sujud kepada Nabi Adam, semuanya para malaikat sujud, tapi iblis tidak mau. Kemudian yang kedua, alladzina yaktumunal haqqa, orang yang menyembunyikan kebenaran. Orang yang menyembunyikan kebenaran juga akan nanti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maksudnya laknat tadi dalam ayat tadi, ab'adau ar-rahmati, Allah menjauhkan
rahmatnya kepada orang tersebut. Karena Allah menjauhkan rahmatnya, orang itu akhirnya apa? Tidak mengenal agama, tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebenaran. Itu benar yang harusnya disampaikan, yang harusnya diemban, tetapi apa? Malah disembunyikan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna, sungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan min ayatina, dari ayat-ayat Allah. Maksudnya ayat Allah ini adalah kebenaran yang diberikan Allah kepadanya lewat para nabi, lewat orang-orang soleh, tapi tidak disampaikan. Wal huda, dan petunjuk mimba dima, setelah mimba dima bayyanahu linnas, setelah manusia itu mendapat penjelasan fil kitabi, dalam kitab. Mereka tidak apa? Selalu disembunyikan, tidak mau menyampaikan. Kalau seperti itu, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan laknat Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan begitu juga akan dilaknat banyak makhluk yang lain. Yang ketiga, kadzabun. Apa artinya kadzabun, Pak? Bohong, banyak bohongnya. Bukan hanya kadzibun, orang yang bohong, tapi kadzabun, banyak berbuat bohong, curang, suka menipu dirinya sendiri, bahkan menipu orang lain. Orang yang suka berbuat sombong, banyak berbuat bohong, nanti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis Nabi, iyyakum wal kadiba, jauhlah kalian perbuatan bohong. Fa innal kadiba yahdi ilal fujur, karena perbuatan bohong itu mengantarkan kita kepada kedurhakaan, berbuat dosa. Wal fujur yahdi ilan nar, dan perbuatan dosa itu mengantarkan kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, semoga kita dijauhkan dari hal yang demikian. Yang keempat, orang yang senantiasa, orang yang mendapatkan laknat Allah, qatilul amdi, orang yang sengaja membunuh saudaranya, yang sengaja membunuh umat manusia, sengaja dibunuh, tidak salah tapi sengaja dibunuh. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, dengan alasan apapun, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, nanti balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Bukan hanya itu, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka, Allah marah, wala'anahu, dan Allah melaknat. Ini menggambarkan bahwa apa? Allah itu walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan bani Adam, memuliakan anak manusia. Jangan sampai engkau meneteskan darah anak manusia dengan alasan yang tidak jelas, dengan alasan yang tidak benar, enggak apa-apa, kemudian kita tumpahkan darah mereka dengan alasan yang sepele sehingga menghilangkan nyawa, dengan perkara yang dengan harga yang murah akhirnya melayang nyawa. Itu semuanya karena apa? Didasari dengan mereka jauh dari agama. Bahkan ada anak membunuh orang tua, sebaliknya orang tua membunuh anak, orang tua membunuh keluarganya sendiri. Itu karena apa? Mereka jauh dari Allah, jauh dari hidayah Allah. Nah, yang kelima, al-kufaru min bani Israel, orang-orang kafir
dari Bani Israel, mereka dikutuk dan dilaknat Allah, bahkan sampai hari kiamat mereka termasuk golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Biarkan mereka dalam kehidupan yang mewah, kehidupan yang baik dari segi materi, tapi nanti mereka akan dilaknat dan dimurkai Allah kelak di hari kiamat. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Lewat apa? Ala lisani Dawud wa Isa. Pada waktu nabi-nabi zaman dahulu mereka dikasih nasihat lewat lisannya para nabi, tidak diindahkan. Lewat lisannya Nabi Dawud, lewat lisannya Nabi Musa, lewat lisannya Nabi Isa, tidak diindahkan. Bahwa lewat lisannya Nabi Muhammad pun tidak dianggap. Itulah kondisi orang-orang Yahudi sampai hari kiamat nanti. Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kenapa? Mereka bima asaw, kedurhakaan mereka, wa kanu ya'tadun, mereka melampaui batas. Nanti itu akan diberikan siksaan Allah kelak di hari kiamat. Dan mereka wa abadat tagut, menyembah kepada selain Allah. Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Ulaika, mereka, syarrun, lebih buruk, makanan tempatnya, jadi tempat mereka nanti lebih buruk. Tamyizun sebagai tamyiz, li anna ma'wahum annar, tempat yang buruk, li anna ma'wahum annar, yaitu tempat kembalinya kelak yaitu neraka. Wa adallu an sawa'is sabil, dan mereka lebih sesat dari jalan yang buruk. Makanya itu termasuk dalam surat Fatihah, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dimurkai Allah, dan juga tidak termasuk orang-orang yang sesat jalan. Orang yang sesat jalan, wal hasil yang dimaksud apa? Yaitu memeluk agama selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tariqul haqqi, jalan kebenaran. Wa aslu sawa, al wastu, aslinya lafal sawaun, al wastu, tengah. Wa dzukira syarrun, dan disebut syarrun yang lebih buruk. Wa adzalan bisa sat fi muqabalati qaulihim, dalam penerimaan ucapan mereka, la na'lamu dinan syarran min dinikum. Nah, itu ucapan orang-orang Yahudi seperti itu. Wa idza ja'akum qalu amanna wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ya, sebelum kita tutup, kita minta bacaan surat Fatihah. Semoga para jamaah yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah senantiasa dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya alim iftah lana fatan qalimba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lamtana, alimna ma la alamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jalla auladana wa talamidana wa alim baitina
wa man hadara fi hadhil jamaah min alil ilmi walil iman walil ibadah walil taqwa walil Qur'an walil rizki walil du'a walil khair wala tajalna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.